Seorang pengendara mobil menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di ruas Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari video amatir warga terlihat pengeroyokan dilakukan sekelompok orang terhadap seorang pria yang merupakan pengendara mobil. Kejadian pengeroyokan berawal dari aksi salah satu pemotor yang menjadi pelaku pengeroyokan melawan arah saat berkendara di sekitar lokasi. Korban pengendara mobil menegur pelaku, namun teguran itu tidak diterima pelaku dan langsung memanggil teman-temannya hingga terjadi pengeroyokan. Korban yang dikeroyok ada berapa orang? Yang dikeroyok 4 orang. Kalau pelakunya sendiri diperkirakan berapa orang? Pelakunya lebih dari 6 orang. Untuk ini lagi dicari, kemudian yang kita amankan untuk sementara ini barang buktinya adalah 1 balok kayu. Kemudian kacamata yang pecah milik korban, lanjut untuk HP yang berisikan video kejadian. Saat ini penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aksi mama satu ini patut diacungi jempol. Dengan penuh keberanian, ia mengejar maling motor yang hendak membawa kabur motor miliknya yang dalam kondisi mati mesin alias rusak. Hingga akhirnya, kedua maling meninggalkan motor curian dan melarikan diri. Upaya pencurian motor ini terjadi di Jalan Asem, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menurut emak-emak pemilik motor, kendaraannya memang biasa diparkir di depan rumah. Selama ini, ia tidak pernah khawatir karena motornya dalam kondisi rusak. Namun ternyata, sepeda motor rusaknya sudah 2 kali menjadi incaran maling, walaupun tidak pernah berhasil digasak karena selalu kepergok. Aksi mama menghadapi maling motor juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini, sejumlah mama membantu warga menangkap 1 dari 2 pelaku spesialis pencurian motor yang terjatuh dari motor curian yang hendak dibawa kabur di Kampung Kalijambe, Tambun Selatan. Berkat keberaniannya, pelaku berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Sementara itu, rekan pelaku yang berhasil melarikan diri membawa motor korban dalam pengejaran petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapores Metro Bekasi. Dari Bekasi dan Jakarta, Didi Junaidi, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Video amatir warga ini merekam detik-detik terjadinya kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek daring dan karyawan restoran mie pedas di Kota Bengkulu. Awalnya seorang karyawati dan seorang pengemudi ojek daring terlibat adu mulut. Suasana berubah saat seorang karyawan tak terima rekannya dimarahi oleh pengemudi ojek hingga terjadi kericuhan. Bahkan pengemudi ojek daring lainnya sempat mengejar karyawan restoran tersebut hingga terjadi saling dorong. Namun kericuhan ini tak berlangsung lama setelah pengemudi ojek lainnya melerai kericuhan tersebut. Dari keterangan pihak restoran, kericuhan itu terjadi hanya karena kesalahpahaman soal antrian. Pengemudi ojek daring yang mengantri pesanan tidak sabar. Kericuan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan dan sesuai dengan perjanjian dengan driver online kita bakal perbaiki sistem maksimal itu 3 hari. Saat ini persoalan tersebut telah diselesaikan secara damai, pihak restoran berjanji memperbaiki sistem antrian. Dari Kota Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya, Reni Arumsari. Dan saya Sabrina Sila. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali pada pagi hari ini, tentunya dengan beragam informasi yang menarik. Dan tentunya juga tips yang bermanfaat untuk pemirsa. Ngomong-ngomong soal tips, kasih tips dong Ren. Untuk mengusir ular atau mencegah ular tuh masuk rumah. Karena pas banget kemarin tetangga aku itu ada ular masuk rumahnya, aku jadi parno, aku pengen beli garam gitu. Bentar. Apa hubungannya coba garam sama mencegah ular masuk ke rumah? Loh, kan katanya mitosnya
cegah ular masuk dengan garam. Aduh, ya itu emang beneran mitos. Jadi kalau misalnya kamu mau mencegah ular biar nggak masuk ke rumah itu kamu harus menjaga rumah tetap bersih dan pastikan tidak ada barang-barang yang menumpuk karena itu bisa jadi sarang ular. Nah, kalau misalnya emang ada ular terlanjur masuk rumah kamu, jangan pakai garam, bukan dibumbuin ya, tapi panggil pemadam kebakaran atau petugas profesional lainnya. Oke, berarti itu mitosnya Ren dan juga pemirsa. Jangan lagi cegah ular masuk pakai garam. Lantas tolong ini, ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak. Video amatir warga merekam sesaat setelah terjadi kecelakaan mikrobus syarat penumpang menabrak warung di pinggir jalan Pantura, Pakijangan, Brebes, Jawa Tengah. Yang kejepit ini. Para penumpang sebagian besar pelajar nampak histeris usai kecelakaan terjadi. Ini masih banyak yang kejepit ini. Sementara supir Elf Tarsito, warga Kota Tegal, Jawa Tengah tewas di lokasi kejadian akibat terjepit bodi mobil. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asi Brebes oleh petugas dibantu warga. Salah seorang korban selamat, Aditya Nata Pratama, mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang ditumpanginya berusaha menyalip beca motor. Namun mobil tergelincir karena jalan licin akibat turun hujan. Mau nyelip Pak, mau nyelip apa? Nyelip becak motor, terus habis itu tergelincir. Hujan ya? Iya, terus nabrak warung Pak. Nabrak warung. Usai dilakukan olah TKP, polisi mengevakuasi bangkai mikrobus ke unit Laka Lantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandeko, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram, NTB, IWS, akhirnya resmi ditahan ke rutan kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat, setelah kasusnya dilimpahkan Polda NTB ke Kejari Mataram. Saat hendak dilakukan penahanan, IWS menangis histeris dan berupaya ditenangkan oleh ibunya. IWS memohon agar status penahanannya kembali menjadi tahanan rumah. IWS mengaku tak biasa hidup sendiri tanpa ibunya. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan IWS akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan IWS sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek, adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Sementara itu, tim kuasa hukum IWS langsung mengajukan surat keberatan dan meminta IWS dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Mie apa yang pedasnya bikin nagih? Mie Jebel dong. Lokasinya di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yuk kita langsung meluncur. Mie Jebel ini pakai cabai minyak dan bawang minyak. Toppingnya ayam cincang dan bisa pilih topping tambahan pangsit, bakso, sosis, atau telur. Kenapa diberi nama mie jebel? Ya karena pedasnya bisa bikin bibir jebel alias doer. Kalau nggak pengen jebel-jebel banget sih, bisa pilih tingkat kepedasan sesuai selera ya. Ya, jadi untuk yang seleranya memang nggak terlalu suka pedas, ini level 1 cocok banget. Terus kondimennya lengkap banget, ada kerupuk, ada daun bawang, ada minyak, ada bawang gorengnya juga, terus telurnya juga
dia setengah matang, kebetulan aku suka yang setengah matang. Terus sosis sama baksonya juga matangnya pas lah. Dia bener-bener toppingannya banyak, terus kerupuknya juga banyak, mie-nya juga keras, mie-nya lembut banget. Jadi kalau dimakan tuh enak. Mie Jebeo lagi viral di Pangkal Pinang karena menawarkan kombinasi gurih, nikmat, dan pedas yang disukai oleh konsumen. Setiap suapan mie Jebeo dijamin bakal bikin pengalaman yang tidak terlupakan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Wah, inilah penampakan coklat Dubai, kreasi ibu rumah tangga Priyanka Iswandari, warga Sukabangun, Palembang. Bagi pemirsa yang belum tahu, coklat Dubai ini berisi krim berwarna hijau yang merupakan campuran kacang pistachio dan kunafa. Priyanka menyajikan coklat Dubai yang tidak terlalu manis agar bisa dinikmati semua kalangan. Nah, untuk membuat coklat mewah viral ini bahannya premium dan didatangkan dari Turki dan Singapura. Priyanka mengatakan sudah 2 bulan memproduksi coklat Dubai dan selalu laris manis. Dalam sehari, ia memproduksi 100 coklat ukuran kecil dengan harga Rp35.000 dan 10 ukuran jumbo dibanderol Rp200.000 dan setiap hari ludes terjual dengan omset jutaan rupiah. Tadinya memang saya produksi kue kering, tapi untuk lebaran aja. Karena coklat Dubai ini lagi viral banget, jadi aku coba bikin nih. Coba bikin, ternyata itu alhamdulillah diterima sama masyarakat. Sebenarnya kalau rasa coklatnya ya sama, tapi pistasionya yang bikin beda, kunafanya yang bikin beda gitu. Pernah coba ke yang lain, tapi yang ini lebih premium harganya, rasanya. Benar, yang lain tuh ada yang terlalu manis kayak gitu loh. Wah, menarik ya pemirsa. Kisah Priyanka bisa menjadi inspirasi pemirsa untuk meraih cuan dari rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Berduri tapi cantik, inilah kaktus miha. Tanaman yang identik dengan lahan kering dan tandus, tapi ternyata juga bisa tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia. Kaktus miha adalah salah satu jenis kaktus yang kini jadi primadona pecinta tanaman hias. Warnanya yang cantik membuat kaktus mini asal Amerika Selatan ini memiliki nilai jual yang tinggi. Seorang warga di Lumajang, Jawa Timur, sukses membudidayakan kaktus cantik ini. Menanam kaktus miha dalam pot cukup mudah. Dengan media campuran pasir dan pupuk, kaktus miha bisa tumbuh subur dan mulai berakar setelah usianya 1 bulan. Perawatannya pun praktis, dijaga agar terlindung dari paparan langsung terik matahari dan hujan, serta cukup disiram 1 minggu sekali. Kaktus miha bisa dijadikan hiasan rumah atau souvenir cantik. Seninya bagi saya itu ya pastilah butuh ketelatenan. Kemudian kita bisa menghilangkan, menghasilkan jenis-jenis baru, spesies-spesies baru. Kemudian perawatannya juga membutuhkan seni kasih pupuk dan sebagainya. Ya butuh ketelatenan dan kesabaran, itu aja untuk menghasilkan sesuatu yang indah bagi saya. Kualitas kaktus miha bisa dinilai dari bentuk, tekstur kulit, serta keunikan warnanya. Dan meski ukurannya mungil, nilai jual kaktus miha ini terbilang cukup tinggi untuk kelas tanaman hias. Harga si mungil cantik ini paling murah sekitar Rp200.000. Untuk warna-warna unik, harganya bisa mencapai jutaan rupiah.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama Ahok, diperiksa KPK pada Kamis siang. Ahok, yang juga politisi PDIP ini, menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011-2021. Ahok menyebut kontak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi Komisaris Utama Pertamina tahun 2011-2021 dan baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai Komisaris Utama. Ahok juga mengatakan ia dipanggil penyidik sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang divonis 9 tahun penjara. KPK akan kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Sementara itu, Sekjen PDIP Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan dirinya akan datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Hasto mengaku sudah menerima surat pemanggilan KPK pada tanggal 13 Januari 2025 dan siap diperiksa sebagai tersangka pada kasus Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan kemudian dilanjutkan untuk konferensi pers. Ya, terkait. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Buletin iNews Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews Pagi dan di segmen kali ini ada informasi spesial apa aja nih Sabrina? Di segmen kali ini kita akan mengupdate informasi terkait kriminalitas, kemudian juga peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini dari dunia politik dan juga mancanegara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta resmi menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024 sampai 2029. Penetapan ini dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Barat kemarin. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, membacakan langsung keputusan KPU Jakarta nomor 9 tahun 2025 tentang penetapan paslon gubernur dan wagub terpilih Jakarta. Wahyu juga membacakan aturan soal pemenang Pilgub Jakarta memperoleh suara lebih dari 50%. Wahyu menyebut paslon Pramono dan Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah. Usai ditetapkan sebagai pemenang, Pramono langsung mengumumkan beberapa nama untuk tim transisi pemerintahan Provinsi Jakarta. Pram mengungkapkan pembentukan tim transisi ini dimaksudkan agar usai dilantik nanti dirinya dan Rano langsung bisa bekerja. Bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja.
Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Yang menarik, Cagup dan Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Bongrekun dan Kunwadana turut hadir dalam acara pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu. Sedangkan Cagup Suswono hadir tanpa Ridwan Kamil. Suswono hanya didampingi Ahmad Riza Patria yang merupakan ketua tim pemenangan paslon Ridwan Kamil Suswono. Dari Jakarta, Syarif Zazanski dan Seto Pratomo, iNews melaporkan. Siapa sangka memanfaatkan tanah asli Jatisura Majalengka, Jawa Barat bisa meraup ratusan juta rupiah. Inilah hasil karya warga desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka yang memanfaatkan tanah liat untuk membuat relief kuda. Tanah liat juga bisa dibentuk jadi bata bakar mini dan ditempatkan di gapura atau bangunan lain. Ide pembuatan relief tanah liat ini dimulai oleh Jatiwangi Edge Factory atau CIF sejak 2018 lalu karena industri genteng sedang lesu. Uniknya adalah di mana yang biasanya saya lihat ini kotak, tapi sekarang itu diubah menjadi gambar-gambar yang dimana nilai estetikanya itu sangat tinggi, jadi menjadi nilai jual yang sangat tinggi untuk masyarakat atau wisata. Keindahan relief terakota di Jatisura mendatangkan pesanan tak hanya dari sejumlah kota di tanah air tetapi juga sampai Eropa. Kalau biasanya ke Jakarta, ke Jogja atau ke Bali. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ke Jepang sama Belanda dan Jerman. Karena relief terakota pula, ekonomi masyarakat desa Jatisura perlahan meningkat. Tanah liat yang disulap menjadi relief terakota menjadi berkah karena dijual hingga 3,5 juta rupiah per meternya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, iNews melaporkan. Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Putusan ini menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia serta menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR dan Komisi Pemilihan Umum agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengawal putusan MK tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi undang-undang yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih. Partai Perindo menilai regulasi dan undang-undang perlu segera disiapkan untuk memastikan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden berjalan tanpa kendala. Partai Perindo berkomitmen untuk mengawal semua proses tersebut agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Buletin iNews Pagi dari awal hingga akhir. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezan.com. Akhir kata, saya Reni Arumsari. Dan saya Safri Rasila. Pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.